Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk datang di tempat ini guna untuk melaksanakan suatu tugas dan kewajiban kita bersama. Jadi sebelum kita lanjut, terlebih dulu saya meminta kepada anak-anak sekalian seraya menundukkan kepala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barangkali ada di antara anak ini yang bisa memimpin doa. Saatnya jam kedua dimulai. Kita belajar, sama-sama membaca doa. It starts with the second verse. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Setelah selesainya pembacaan doa ini, maka terlebih dulu saya mau mengabsen. Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi olehnya itu terlebih dulu saya akan mengkoordinir kelompok-kelompok. Jadi nantinya ini saya jadikan kelompok 1 masing-masing tudingan, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi sebelum kita masuk di materi pelajaran, lebih dulu kita membuat suatu perjanjian bahwa pelajaran kita ini hanya 40 menit. Ya. Jadi sebelum kita lanjut, marilah kita bersama-sama dulu untuk melaksanakan suatu ice breaking. Ya, tahu yang namanya ice breaking? Ya, untuk melatih bagaimana kita punya konsentrasi. Ya. Jadi sebelumnya berdiri dulu. Berdiri dulu. Apa nanti yang saya katakan. Jadi masing-masing dulu ada tangannya. Kanan angkat tangan. Jadi nanti ini jangan dengarkan perintah dari mulut saya, tapi perintah dari tangan saya. Jadi apa nanti yang dikerjakan tangan saya, itulah yang Anda juga lakukan. Ya. Baiklah, goyangkan tangannya ke kiri dan ke kanan. Kiri dan ke kanan, ya, dada. Ya. Nah, baiklah.
Beda. Coba diperhatikan baik-baik. Mulut. Nah, ada yang lain? Ulangi. Ya. Perhatikan saya punya tangan. Telinga. Ya. Ulangi dada-dada dari kanan ke tangan. Kanan ke tangan. Ayunkan ke kiri dan ke kanan. Konsentrasi harus bagus. Ya. Perhatikan baik-baik. Mata. Oke. Saya rasa sudah ini. Dan ayunkan tangan kembali naik. Diayunkan ke kiri dan ke kanan. Dada-dada. Ya. Saya rasa ekspresinya sudah cukup. Dan silakan duduk kembali. Jadi baiklah, kita akan masuk di materi pelajaran. Jadi diperhatikan baik-baik apa nanti yang ditampilkan di sini di video pembelajaran ini. Setelah itu kita simak bersama apa yang kita bisa petik di dalamnya nanti ini, dan kita akan mengadakan suatu tanya jawab. Silakan diperhatikan. Pengertian dari disiplin. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Dengan demikian, maka orang berdisiplin berarti orang yang dengan kesadaran sendiri taat dan patuh terhadap peraturan. Kedisiplinan berarti ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah, norma-norma dan hukum yang berlaku. Semua aturan dan tata tertib tentu mengandung nilai yang positif dan setiap orang dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh disiplin. Disiplin diri artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya, disiplin menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, dan disiplin belajar atau bekerja. Selanjutnya kita akan mencoba memahami bagaimana disiplin itu diterapkan. Oke, dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, seorang siswa tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya. Dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu disebut sebagai disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut sebagai disiplin sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Adapun untuk tujuan disiplin sekolah diantaranya yaitu yang pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Kemudian yang kedua, siswa belajar ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa melakukan
sesuatu ketika kita sedang marah. Kemudian yang ketiga, buat dan saran tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bahwa disiplin itu sudah kebiasaan yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya. Namun untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah. Mengapa demikian? Nah, ini ada 3 hal yang perlu kita tahu. Yaitu yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat mendasar, yaitu malas-malasan, ingin hidup seenaknya, memiliki keinginan hatinya, dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, mengapa disiplin itu sulit? Kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban. Kewajiban apapun, beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. Dan yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu lama. Selanjutnya, kita akan melihat kiat-kiat apa saja untuk meningkatkan disiplin ini. Biasakan diri kita dengan jadwal dan kegiatan. Jika tidak punya kegiatan, buatlah kegiatan atau agenda kita sejelas mungkin. Dan berpikirlah jika kegiatan itu penting, meskipun hanya sebuah kegiatan. Nah, ini kita harus melihat kiat-kiat. Yang pertama, bahagia. Kekuatan bahagia juga mempengaruhi terhadap kinerja diri kita untuk lebih aktif dan bersemangat. Kemudian, yang kedua, agenda. Kita perlu memilih agenda. Seperti di atas tadi, buatlah agenda harian kita. Bagi yang masih sekolah, membuat agenda sangatlah penting untuk menghilangkan kemalasan yang mungkin setiap hari muncul untuk seorang pelajar. Kemudian yang ketiga, rajin beribadah. Ternyata rajin beribadah dapat membangkitkan semangat di dalam diri kita. Dengan beribadah, ada waktu untuk kita beristirahat dan memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu sugesti. Jadikan sugesti menjadi teman imajinasi kita. Dengan sugesti tersebut, dorongan dari dalam diri menjadi lebih kuat. Sugesti bisa menjadi faktor penting yang membuat kita lebih disiplin. Kemudian selanjutnya kerja tuntas. Selesaikan setiap agenda kita dengan hasil yang baik dan kerjakan hingga tuntas. Lakukan hingga kita terbiasa, dengan begitu kegiatan selanjutnya akan lebih baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan tips melatih kedisiplinan diri. Ini ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Untuk yang pertama yaitu mulailah dengan langkah kecil. Jadi kita harus berani untuk memulai. Kemudian yang kedua, pelajari apa yang memotivasi diri kita dan apa yang memicu kebiasaan buruk kita. Kemudian yang ketiga, pelajarilah apa yang memberikan energi untuk memotivasi diri kita. Yang keempat, membuat perilaku tertentu, rutinitas atau kebiasaan. Kemudian yang kelima, berlatih untuk mengatakan tidak, terutama untuk ajakan-ajakan yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Kemudian yang keenam, terlibat dalam organisasi atau aktif secara sosial. Kemudian yang ketujuh, dapatkan inspirasi dari orang-orang inspiratif. Bisa dari orang tua, bisa dari teman atau saudara atau tokoh lain yang menginspirasi hidup kalian. Nah, demikian tadi adalah tips yang bisa kita lakukan untuk melatih kedisiplinan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan hal ini dalam kehidupan kita. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi selesainya video pembelajaran ini kita lihat, maka apa kira-kira yang bisa kita simak di dalam video pembelajaran ini tadi? Nah, begini, saya dulu kasih pertanyaan. Mengapa kira-kira disiplin ini perlu diadakan? Ayo Pak, Ya, silakan. dikarenakan disiplin
pertanyaan ini sangat penting Ya. karena disiplin dapat membuat hidup kita lebih teratur dan memberi keadilan untuk mengendalikan hidup. Ya. Disiplin ini sangat penting karena bisa mengendalikan hidup. Jadi olehnya itu disiplin ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama yang kita harus menjaga kedisiplinan adalah kedisiplinan diri. Jadi pertama-tama dulu kita perlu mengontrol diri kita, apakah kita ini sudah masuk kategori disiplin atau belum. Nah, olehnya itu kita perlu suatu trik-trik atau langkah-langkah supaya kita masuk di dalam kategori disiplin itu. Contohnya kita mengatur waktu. Jadi setelah pulang sekolah, jadi kita mulai di situ bikin roster. Roster bukan roster pembelajaran ya, tapi roster yang bisa kita bikin di rumah untuk melihat langkah-langkah yang harus kita laksanakan sebentar itu sampai besoknya. Jadi oleh karena itu setelah terjadi apa yang tadi kita bikin itu, maka disitulah kita mulai. Pertama dulu adalah disiplin waktunya. Kita tentukan waktu kapan kita bisa mulai belajar, waktu kapan kita mulai bisa bermain, waktu kapan kita mulai bisa bergabung atau ketemu dengan keluarga dan lain sebagainya. Siapa tahu ada dari kelompok lain yang bisa menambahkan. Contoh perilaku disiplin. Ya. Contohnya disiplin berpakaian, disiplin belajar, disiplin bersikap, disiplin waktu, disiplin beribadah. Ya. Tidak ada yang dari kelompok yang bukan kelompok itu. Ya, ada mungkin dari kelompok lain yang bisa menambahkan. Silakan. Contoh sikap disiplin yaitu adalah memenuhi kegiatan selalu tepat waktu dalam setiap kegiatan. Ya, berikan dulu untuk. Jadi disiplin ini adalah merupakan suatu bentuk kepedulian kita supaya apa yang kita laksanakan itu tepat pada waktunya. Ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika seseorang itu tidak disiplin? Ada yang bisa? Ya. Ya, silakan. Orang yang tidak disiplin hidupnya pasti akan berantakan, Ya. tidak teratur dan tidak tertib. Oke. Jadi apabila orang itu tidak disiplin, maka otomatis hidupnya itu tidak teratur. Kenapa? Karena semua tata tertib yang sudah dibuat itu dia akan melanggar. Nah, yang kedua, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, kedisiplinan inilah yang bisa mengontrol diri kita, membuat kita lebih baik, membuat kita sukses. Jadi orang-orang yang berhasil itu adalah orang yang memenuhi kedisiplinan. Mengerti? Ada dari kelompok lain siapa tahu? Ya, silakan. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Silakan. Ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Yang pertama adalah faktor pribadi. Faktor pribadi ini adalah faktor dari dalam diri kita sendiri. Nah, olehnya itu kita dulu melihat apakah saya ini sudah disiplin atau belum. Nah, makanya itu kita ukur. Kita dulu melihat tata cara kita berpakaian. Ya, itulah tata tertib berpakaian.
Contohnya kan di sekolah ini punya tata tertib untuk berpakaian. Seumpamanya ditentukan hari Senin, Selasa itu pakaian putih biru. Nah, Rabu Kamis adalah batik, Jumat dengan Sabtu pramuka. Itulah tata tertib atau cara untuk berpakaian. Ini pakaian dikondisikan ya, bukan cuma di sekolah. Ya, berpakaian itu di rumah kita kondisikan. Beda pakaian yang kita pakai istirahat di rumah dengan pakaian yang kita pakai keluar. Bagaimana? Atau adakah yang di sini yang biasa memakai pakaiannya itu pakaian yang biasa dipakai istirahat di rumah pakai keluar? Tidak ada tuh? Tidak ada. Olehnya itu kita tanamkan kedisiplinan ini pada diri kita masing-masing. Semoga apa yang kita cita-citakan nanti itu bisa kita capai. Yang kedua adalah faktor keluarga. Nah, di sini merupakan suatu kendala ini dari faktor keluarga. Kenapa? Karena tidak ada dorongan. Tidak ada dorongan dari keluarganya. Maksudnya, biasakan ada orang tua kita. Orang tua kita itu memberikan dorongan kita dan memberikan masukan-masukan kita supaya apa-apa yang kita laksanakan itu bisa terkoordinir. Jangan amburadul istilahnya. Dan yang selanjutnya lagi adalah faktor masyarakat. Di dalam masyarakat ini sangat berperan penting. Kenapa? Semua tingkah laku kita, ya, semua tingkah laku yang kita kerjakan itu di masyarakat akan diteropong, ya, akan diteropong oleh masyarakat, dilihat oleh masyarakat. Jadi kita itu biasa di ini, dicerita, si Anu kesini pakaiannya begitu, umpamanya pada berpakaian begitu. Dan sekarang kebanyak ini. Banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kedisiplinan itu. Ya, apalagi masyarakat itu sudah pintar memantau. Tidak sama dulu. Dulu itu palingan di rumahnya saya, sekarang tidak. Jadi beda sekarang dengan yang dulu. Jadi kita harus hati-hati supaya apa yang kita laksanakan itu bisa bersifat positif, supaya masyarakat yang akan melihat kita itu bisa memberi kita suatu masukan yang begitu baik. Ada lagi? Jadi setelah selesainya tanya sesi tanya jawab ini, setelah kita melihat tadi video pembelajaran, maka saya rasa untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sekian, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.